GBLA jadi titik balik. Beckham, Teja, dan Bobotoh siap bangkitkan Persib. Lampu Stadion Kieraha, Ternate, telah lama padam. Namun malam itu, 14 Desember 2025, tidak pernah benar-benar berakhir bagi Persib Bandung. Skor 0-2 dari Malut United bukan sekadar angka di papan skor. Ia menjadi penanda. Rentetan 6 kemenangan terhenti. Kepercayaan diri terguncang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, Maung Bandung pulang dengan kepala tertunduk. Di ruang ganti, tak ada teriakan. Tak ada amarah berlebihan. Yang ada hanyalah keheningan, hening yang berat. Sepak bola selalu punya cara mengingatkan, tak peduli seberapa tinggi kau terbang, satu lengah bisa membuatmu jatuh. Namun dari keheningan itu, lahirlah tekad. Di antara para pemain yang melangkah keluar stadion malam itu, ada satu sosok yang menyimpan api lebih besar dari rasa kecewa. Beckham Putra Nugraha. Bagi banyak orang, ia hanya dipanggil Etam. Tapi bagi Persib, Etam adalah simbol kerja keras, pemain yang tidak pernah berhenti berlari bahkan saat napas mulai berat. Kekalahan di Ternate tidak ia anggap sebagai akhir cerita. Baginya, itu adalah halaman baru. Ini jadi motivasi tambahan, ucapnya beberapa hari kemudian. Bukan kalimat penuh emosi. Tidak berlebihan. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa kuat. Karena kata-kata itu lahir dari keyakinan, bukan pembelaan diri. Bandung menyambut tim dengan suasana berbeda. Udara terasa lebih sejuk. Tapi latihan justru semakin panas. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, mulai bersiap. Minggu, 21 Desember 2025. Bayangkara FC akan datang. Dan Persib tahu, laga ini bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang harga diri. Musim ini bukan musim yang ringan. Persib bertarung di 2 medan sekaligus, Super League dan AFC Champions League 2. Jadwal padat, perjalanan jauh, tubuh terkuras. Tapi Etam paham satu hal, pemain besar tidak diukur saat segalanya berjalan mulus, melainkan saat lelah dan tekanan datang bersamaan. Keseimbangan fisik dan waktu itu kunci, katanya. Kini, ia merasa siap. Siap memimpin. Siap berlari lebih jauh. Siap memulai kembali cerita kebangkitan itu, di rumah sendiri. Namun, di balik semangat menyerang, ada satu posisi yang selalu menjadi penentu nasib sebuah tim. Penjaga gawang. Bagi Teja Paku Alam, malam di Ternate juga meninggalkan bekas. Sebagai kiper, setiap gol yang bersarang terasa berlipat ganda. Tapi Teja sudah terlalu lama berada di dunia ini untuk larut dalam penyesalan. Ia memilih bangkit. Hari-hari setelah kekalahan itu diisi dengan rutinitas yang nyaris tak berubah, tapi dijalani dengan intensitas berbeda. Datang lebih awal. Pulang paling akhir. Setiap lompatan diulang. Setiap refleks diasah. Bukan hanya fisik, mental. Karena seorang kiper, sebelum menjaga gawang, harus lebih dulu menjaga pikirannya. Kami harus kembali ke tren kemenangan, ucap Teja suatu sore. Kalimat sederhana. Tapi bagi seorang penjaga gawang Persib, itu adalah sumpah. Karena kemenangan bukan hanya soal mencetak gol, melainkan memastikan gawang tetap berdiri kokoh. Dan Teja tahu, minggu nanti, ia tidak akan berdiri sendirian. GBLA bukan sekadar stadion. Ia adalah makhluk hidup. Bernapas lewat nyanyian Bobotoh. Bergetar lewat hentakan kaki di tribun. Ribuan suara yang mampu mengubah lelah menjadi tenaga tambahan. Bagi Teja, bermain di kandang adalah energi. Tapi pengalaman juga mengajarkannya satu hal penting, tidak boleh lengah. Tidak boleh meremehkan lawan, tegasnya. Bayangkara FC datang bukan sebagai pelengkap cerita. Dan bagi seorang kiper, satu detik kehilangan fokus bisa mengubah segalanya. Sementara para pemain bersiap di lapangan, di sisi lain stadion, seorang pria berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya tenang. Tatapannya tajam. Bojan Hodak. Sebagai pelatih, Bojan paham betul bahwa laga melawan Bayangkara FC bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen psikologis. Titik balik. Dan ia tahu, ada satu faktor yang selalu membuat Persib berbeda dari tim lain. Bobotoh. Ketika bermain di kandang dan stadion penuh, lebih mudah untuk bermain, ucap Bojan. Kalimat itu terdengar sederhana.
Tapi di baliknya, ada ribuan cerita. Bojan telah melihat sendiri bagaimana atmosfer GBLA bisa menjadi tekanan tak terlihat bagi lawan. Saat menghadapi Bangkok. Saat melawan Borneo. Lawan perlahan kehilangan fokus. Sementara Persib justru tumbuh, lebih berani, lebih percaya diri. Inilah keuntungan kandang yang sesungguhnya. Bukan hanya soal lapangan, tapi soal rasa. Namun Bojan juga tahu, cinta yang besar harus dijaga dengan tanggung jawab. Ia kembali mengingatkan satu hal yang sensitif, tapi penting. Flare. Flare tidak diperbolehkan, dan mereka harus mengerti, katanya tegas. 6 flare mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Tapi dampaknya panjang. Klub didenda. Tim dirugikan. Terbaru, Persib menerima sanksi $30.000 AS dari AFC usai laga melawan Selangor FC di Malaysia. Bojan menarik napas panjang. Baginya, denda itu bukan sekadar angka. Itu adalah peluang yang hilang. Dana yang seharusnya bisa dipakai untuk memperkuat tim. Untuk membangun masa depan. Supporter kami adalah keuntungan kami, ujarnya. Tapi jika aturan dilanggar, keuntungan itu bisa berubah menjadi kerugian. Dan disitulah pesan itu berdiri. Bukan sebagai larangan, melainkan ajakan. Ajakan untuk mendukung dengan cara yang benar. Dengan nyanyian. Dengan semangat. Dengan energi yang murni. Karena ada 28.000 bobotoh lain yang datang dengan cinta tulus. Yang mendukung tanpa merugikan. Yang ingin melihat Persib menang, tanpa sanksi, tanpa beban tambahan. Minggu nanti, GBLA bersiap. Rumput hijau dirapikan. Tribun megah menunggu. Di ruang ganti, para pemain menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan fokus. Beckham siap memimpin dari lini tengah. Teja siap berdiri di bawah mistar. Bojan siap mengatur dari pinggir lapangan. Dan Bobotoh, siap menjadi nafas. Ketika peluit pertama nanti berbunyi, satu hal menjadi jelas. Ini bukan tentang kekalahan di masa lalu. Ini tentang keberanian untuk bangkit. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terpenting bukan seberapa keras kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita berdiri, dan seberapa siap kita bertarung kembali. Dan di GBLA, cerita kebangkitan mau Bandung siap dimulai kembali.